Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Ayu dari PT Raja Sukses Propertindo. Di video kali ini aku ingin membahas mengenai MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. Dan aku yakin kalian bukan pertama kalinya mendengar hal ini dari aku, karena ini udah banyak banget berseliweran di media sosial dan lain-lain, dan aku yakin hampir semuanya itu udah pernah cobain tes online-nya yang ada soalnya banyak itu, yang gratis. Kalian pasti pernah nyobain, atau kalau misalnya pengen nyobain atau pengen tahu nih sekarang personality type-ku itu apa, aku nanti taruh link untuk tesnya di description box. Oke. Kenapa aku milih topik ini? Karena menurutku seru sih MBTI. Mempelajari tentang personality orang itu sebenarnya seru, dan lagi penting sih menurutku untuk tahu mengenai personality type kita apa, dan minimal kita tahu ada berapa banyak sih personality type di dunia ini. Dan dengan mempelajari hal itu, kita tuh tahu kalau misalnya personality kita itu nggak selalu sama dengan personality orang lain. Otomatis cara menghandle emosi ataupun menghandle situasi antara kita dan orang lain itu berbeda. Nggak mesti hal yang works on us doesn't mean works on them. Jadi nggak bisa dengan mempelajari hal ini kita bisa tahu trik-triknya nih, cara menghadapi orang yang seperti ini itu bagaimana, atau yang seperti itu tuh bagaimana gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan pertamanya. Kita bahas dulu mengenai sejarahnya. Oke, MBTI ini sebenarnya di-develop oleh seorang ibu dan anak namanya Catherine Cook Briggs, dan anaknya itu Isabel Briggs Myers. Awal mula mereka mendevelop mengenai MBTI ini itu untuk membantu perempuan pada zaman dulu itu, zaman Perang Dunia Kedua, untuk memasuki dunia kerja. Nah, dasar dari awal pengembangan mereka itu dari teorinya Carl Jung. Pasti kalau misalnya teman-teman yang apalagi dari jurusan psikologi atau seneng ngebaca-baca buku-buku mengenai psychological term, pasti tahu mengenai Carl Jung. Nah, si MBTI itu adalah hasil develop dari teorinya si Carl Jung mengenai psychological type. Nah, intinya sebenarnya MBTI itu terdiri dari 4 personality yang saling opposite ya. Itu ada introvert, opposite-nya extrovert. Nah, introvert ini sendiri itu artinya dia tidak suka sih, dia lebih suka menyendiri, dan artinya itu bukan pemalu. Introvert doesn't mean shyness. Itu hal yang berbeda, karena banyak orang introvert yang nggak pemalu, contohnya aku. Terus ada extrovert dia lebih seneng bersosialisasi dengan orang lain. Dia nggak bisa terlalu lama menyendiri, sosial meternya itu tinggi, jadi kayak harus hang out, harus sering ngobrol sama orang, itu extrovert. Lalu ada sensing dan intuition, ada thinking dan feeling, dan ada judging dan perceiving. Oke. Dan dari MBTI sendiri, pembahasan video kali ini tuh aku ngebahas MBTI tapi berdasarkan salah satu buku, yaitu Persona. Nah, ini karyanya Irul Hakyasmi. Dari buku ini itu MBTI itu dibagi menjadi 4 type, 4 elements lah ya. Bisa dibilang ada red, ada green, ada yellow, dan blue. Nah, yang pertama kali aku pengen bahas di video ini tuh adalah green elements. Di green elements itu ada 4 personality types, yaitu INFJ, INFP, ENFJ, dan juga ENFP. Nah, dari keempat personality types tersebut sama-sama memiliki kesamaan di N dan F. Artinya, orang-orang diplomats atau yang memiliki personality types green elements itu mengandalkan intuisi dalam mengambil informasi dari orang lain. Intuisi di sini artinya orang-orang green elements atau orang-orang diplomats itu pandai dalam memahami situasi di sekitarnya, atau biasa kita sebut seperti peka lah ya. Jadi kayak dia punya sixth sense,
tapi di bidang untuk memahami situasi dan kondisi di sekitar dia. Sedangkan dalam pengambilan keputusannya mereka itu mengandalkan feeling. Di sini itu artinya orang-orang tersebut dalam mengambil keputusan pasti memikirkan dampak bagi orang lain. Kalau misalnya dia ambil keputusan A, reaksi untuk orang-orang di sekitar dia gimana ya, atau mengambil keputusan di B, reaksinya bagaimana ya. Jadi itu dalam mengambil keputusan orang-orang green elements atau diplomats itu pasti sangat memperhatikan ataupun sangat mempertimbangkan reaksi dari orang lain. Nah, selebihnya itu ada I dan E, yaitu introvert dan extrovert. Seperti yang kita tahu ya, introvert mereka lebih tertutup, atau walaupun mereka bisa bersosialisasi tapi mereka tetap butuh waktu untuk sendiri untuk mencharge energi mereka. Atau sebaliknya, dia extrovert, mereka harus sering bersosialisasi, sering gabung, sering hangout gitu-gitu ya. Jadi antara I dan E itu digabung dengan NF, lalu digabung lagi dengan J atau enggak P. Kalau J itu judging ya artinya. Nah, itu tuh orang-orang yang lebih suka berorientasi pada hasilnya. Jadi hasilnya harus baik, dan dia itu lebih senang untuk kerja dulu. Yang penting pekerjaannya selesai, dia baru senang-senang. Dan kebalikannya, P itu perceiving, dia lebih menghargai proses, dan juga dia itu lebih enjoy dalam melakukan pekerjaan. Maksudnya enjoy di sini dia tuh ya udah senang-senang aja, kita nggak mesti serius, yang penting jadi. Itu perceiving. Jadi bedanya perceiving sama judging itu kayak gitu. Nah, tinggal dari keempat elemen tersebut digabung jadi satu, menjadi 4 personality types. Jadilah green elements, yaitu yang tadi INFJ, INFP, ENFJ, dan juga ENFP. Oke, segitu dulu pembahasan dari aku mengenai MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang nonton videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.